Jemaat yang harus kami sampaikan. Majelis Jemaat GKI Pulau Mas mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan simpatisan dan jemaat yang baru pertama kali datang di tempat ini beserta keluarga di rumah ibadah pagi ini yang diadakan secara onsite. Tuhan memberkati. Dari bidang persekutuan, Advent keempat Minggu 18 Desember 2022 dengan tema Pertanda dari Surga. Pelayan firman Pendeta Agus Mulyono dari GKI Kuitang. Pelayan liturgi pertama Penatua Roni Watumena. Pelayan liturgi kedua Penatua Rado Sinaga. Sambut jemaat Ibu Esti, Penatua Esti Narun. Perayaan Sakramen Perjamuan Kudus Natal, akhir tahun dan tahun baru. Dalam rangka memperingati Perjamuan Kudus Natal, akhir tahun dan awal tahun Majelis Jemaat mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus tersebut yang akan diadakan pada kebaktian umum Minggu 25 Desember 2022 pukul 9 WIB dan kebaktian umum Minggu 8 Januari 2023 pukul 9 WIB secara onsite dilayani oleh Pendeta Setio Haryo Manduro. Demikian undangan ini disampaikan untuk diketahui bersama, kiranya Tuhan memberkati. Persiapan Perjamuan Kudus Censura Morum untuk anggota jemaat. Persiapan perayaan Perjamuan Kudus Natal, akhir tahun dan awal tahun baru tahun bagi seluruh anggota jemaat dilakukan dengan membaca dan menghayati secara pribadi materi persiapan Perjamuan Kudus pada kebaktian umum tanggal 4, 11, dan 18 Desember 2022. Warta Panitia Natal, Christmas Carol. Panitia Natal akan mengadakan kegiatan Christmas Carol kepada jemaat Usinda. Adapun kegiatan ini adalah mengunjungi jemaat Usinda di kediaman masing-masing. Kegiatan ini akan dilaksanakan hari Minggu 11 Desember 2022 dan Minggu 18 Desember 2022. Demikian informasi ini kami sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kegiatan ini. Ibadah malam Natal dan perayaan Natal GKI Pulau Mas. Majelis Jemaat mengundang kehadiran jemaat dan simpatisan dalam ibadah malam Natal dan perayaan Natal GKI Pulau Mas yang akan diadakan hari Sabtu 24 Desember 2022 waktu pukul 18.00 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Setio Haryo Manduro. Tema Kasih Karunia Allah Sudah Nyata. Bertempat di gedung gereja GKI Pulau Mas. Yang bertugas melayani dalam ibadah malam Natal dan perayaan Natal GKI Pulau Mas Sabtu 24 Desember 2022 adalah Penatua Timotius Abineno, Penatua P. Agustaf Sihaya, sambut jemaat Penatua Paula Abineno dan pemusik Bapak Rubesa dan keluarga, Prokantor Ibu Rosa Tupamahu dan saudari Rizkia Sihaya. Marilah bersama sebagai persekutuan jemaat Tuhan untuk kita hadir dalam ibadah malam Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dari bidang kesekaryatan peduli gempa bumi Cianjur. Sehubungan dengan musibah bencana gempa bumi Cianjur yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya, maka kami Majelis Jemaat GKI Pulau Mas berkoordinasi menghimpun bantuan dari Bapak dan Ibu jemaat sekalian untuk meringankan dan membantu para korban bencana. Untuk itu Majelis Jemaat membuka kotak persembahan khusus selama 4 minggu.
pada ibadah umum minggu tanggal 27 November, 4 Desember, 4, 11, dan 18 Desember 2022. Bantuan dana atau persembahan juga bisa Bapak dan Ibu transfer melalui rekening Bendahara Majelis Jemaat GKI Pulau Mas dengan atas nama Hesti yang ada di dalam warta jemaat. Amplop persembahan syukur Natal dan akhir tahun. Majelis Jemaat GKI Pulau Mas telah menyediakan amplop persembahan syukur Natal dan syukur akhir tahun di depan pintu ruang masuk gedung gereja bersamaan dengan amplop coklat untuk persembahan lainnya. Demikian informasi ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 8 Januari 2023 bertempat di Gedung Gereja GKI Pulau Mas, waktu 11.30. Agenda evaluasi pelayanan 2 bulan terakhir dan rencana pelayanan 2 bulan ke depan. Anggota Jemaat baru. Majelis Jemaat GKI Pulau Mas telah menerima surat permohonan menjadi anggota Jemaat GKI Pulau Mas atas nama Ibu Bet Dahwia beralamat di Jalan Puput nomor 12, Kelurahan Kayu Putih, Kampung Ambon, Jakarta Timur. Majelis dan Jemaat GKI Pulau Mas mengucapkan selamat datang dan selamat menjadi keluarga Jemaat GKI Pulau Mas. Tuhan Yesus memberkati. Dari bidang pembinaan, Komisi Anak dan Komisi Remaja, Majelis Bidang Pembinaan menginformasikan bahwa ibadah Minggu Ceria dan ibadah Komisi Remaja selama bulan Desember ini bergabung dengan ibadah umum Minggu pukul 9 WIB. Jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Untuk warta jemaat lengkap dapat dibaca melalui warta jemaat yang akan dibagikan oleh penatua pendamping jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang jemaat untuk bersaat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent keempat ini, kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 6. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gedung ibadah di GKI Pulau Mas maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah melalui streaming. Kita mulai ibadah kita dengan pengakuan ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Pertanda dari surga telah diberikan Allah kepada manusia. Ia memberikan tanda surgawi bagi orang-orang pilihannya sejak dulu sampai sekarang. Ia ingin agar kita senantiasa bersedia ambil bagian dalam karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang kembali ke dunia. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 84 ayat 1, 2, dan 3. Juru selamat seluruh
Jemaat, kita masuk di dalam pengakuan dosa kita. Kita mengakui seringkali belum dapat memahami pertanda dari surga yang menguatkan dan memulihkan, yang mengingatkan dan menunjukkan jalan kebenaran. Kita juga seringkali hanya mengandalkan diri dan memilih jalan sendiri. Padahal Tuhan sejatinya telah memberikan tanda keselamatan itu setiap hari. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Jemaat, kami beri kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, kiranya kasih-Mu mengampuni kami. Amin. Saya nyanyi PKJ 37 ayat 1 dan 2. PKJ 37. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam berita anugerah. Karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap orang yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan, maka Allah berkenan memberikan anugerah-Nya. Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 1 Petrus 1 ayat 3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai sejahtera. Kita sambut dengan PKJ 140 ayat 1 dan 2. Tuhanku berjanji
yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Segalanya mungkin dengan firman-Nya. Percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus yang menerangi hati kita. Tuhan Bapa yang di surga, hati kami penuh dengan sukacita dan syukur ketika kami boleh datang berbakti di rumah Tuhan ini, atau kami mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang berfirman kepada kami. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, supaya ketika firman Tuhan dibacakan dan diuraikan, kami boleh dengan penuh sukacita menerimanya, dan Roh Kudus yang menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, sebab kami siap sedia mendengar firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu petanda dari Tuhan, Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik.
Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan Yesaya 7 ayat 10 sampai 16 dengan membaca Mazmur 80 ayat 1 sampai 7 disambung ayat 17 sampai 19. Mazmur 80 ayat 1 sampai 7 disambung ayat 17 sampai 19. Kita bacakan secara bergantian. Saya membacakan menjorok keluar, jemaat membacakan yang menjorok ke dalam. Mazmur 80. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asap. Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau menjadi Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan dibandingkan Mesem. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Biarlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam. Lepalah timur kami dan umat yang berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami menolak kami. Lanjut ayat ke-17. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang melihat hari-hari pemberkatan. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah terpilih. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menurut. Pembacaan kedua diambil dari Roma 1 ayat 1 sampai 7. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Salam dari Paulus, hamba Yesus Kristus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Yang demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mengikuti ibadah ini. Shalom Aleichem. Saudara, kalau saya berkata Shalom Aleichem, boleh jawab Wa Aleichem Shalom. Ya, Shalom Aleichem. Ya, itu artinya saya menyampaikan salam kepada saudara-saudara semua. Damai sejahtera Allah ada pada saudara-saudara. Lalu saudara menjawab balik, damai sejahtera Allah ada pada saudara juga. Begitu artinya ya. Shalom Aleichem. Baik, saudara, sebelum menyampaikan renungan firman Tuhan, perkenankanlah saya menyampaikan salam dari majelis dan jemaat GKI Kuitang kepada majelis dan jemaat GKI Pulau Mas di tempat ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati persekutuan jemaat GKI Pulau Mas dan selamat menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Ya, semoga Tuhan yang terus memberkati jemaat di sini. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Minggu depan sudah kita merayakan Natal. Ya. Hari ini kita merenungkan satu tema, pertanda dari sorga. Pertanda itu apa, saudara? Pertanda itu sign, ya, sign. Kalau Bapak Ibu mengendarai mobil atau motor ya di jalan raya, itu perlu ada lampu sein. Ya, lampu sein. Kalau Bapak Ibu mau belok ke kanan, pakai sein, kedip-kedip yang kanan. Kalau Bapak Ibu mau belok ke kiri, pasang sein, belok kiri, ya. Tapi satu saat saya kaget ketika membaca sebuah tulisan di belakang truk. Tulisannya itu berkata begini, "Ya Allah, jauhkanlah hamba-Mu ini dari emak-emak pengendara sepeda motor yang kasih sein kanan beloknya kiri." Atau sebaliknya, kasih sein kiri beloknya kanan.
Saya tertawa di dalam hati sendiri, saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu ya, atau melihat itu, atau jangan-jangan Bapak Ibu yang ya pasang sign kiri beloknya kanan. Nah, saudara hati-hati ya. Itu apa artinya? Artinya orang itu memberi sign, tetapi itu malah membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Ya, bayangkan kalau ada motor dari kiri kasih sign mau belok, signnya kiri, tapi ternyata dia beloknya kanan. Ya, ini bahaya. Nah, saudara-saudara, gambaran seperti itu, sign atau pertanda yang diberikan oleh manusia. Ya, kadang-kadang malah nggak benar itu. Kadang-kadang malah membuat bisa membahayakan, malah bisa menyesatkan. Itu tanda dari dunia. Nah, puji Tuhan, hari ini kita merenungkan tema pertanda dari sorga. Nah, kalau pertanda dari sorga itu dijamin, ya pasti itu mendatangkan keselamatan. Dijamin pasti mendatangkan damai sejahtera dalam hati. Dijamin pasti mendatangkan sukacita dan bahagia. Amin, saudara. Ya, dari bacaan kita hari ini, kita mau belajar pertanda dari sorga yang dialami oleh Raja Ahaz dan umat Yehuda pada zaman Raja Ahaz itu. Pertanda dari sorga yang bagaimana, saudara-saudara? Ketika Raja Ahaz berada di dalam kebimbangan dan ketakutan karena menghadapi Raja Israel, ya Israel Utara itu, yang berkompromi, bekerja sama dengan raja yang lain yang akan menyerang umat Yehuda. Raja Ahaz ini bingung, bagaimana ini? Lalu terpikirlah Raja Ahaz untuk mencari pertolongan dari bangsa lain. Nah, bangsa lain waktu itu yang kuat adalah bangsa Asyur. Maka Raja Ahaz ini berpikir, kalau saya minta pertolongan bangsa Asyur, Raja Asyur, wah kita akan terlindungi, kita akan aman, pikirnya begitu. Nah, saudara-saudara, dalam pergumulan seperti itu, Nabi Yesaya itu menegur Raja Ahaz. Ya, mendesak supaya Ahaz itu percaya dan mengandalkan Tuhan. Jangan percaya dan mengandalkan bangsa lain, bangsa Asyur. Memang mereka adalah bangsa yang kuat pada waktu itu. Tetapi secara iman diingatkan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, begitu. Dan kemudian Tuhan memberikan suatu pertanda dalam bacaan kita. Dalam ayat 14, mari kita perhatikan ayat 14. Kalau ada seorang yang sudah menemukan, tolong bacakan dengan suara yang keras, silakan. Yesaya 7 ayat 14. Iya, terima kasih. Ya, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, suatu sign. Apa itu tandanya? Seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Jadi pertanda apa yang diceritakan di sini? Pertanda Immanuel, ya, yang artinya Allah beserta kita. Immanuel mau menegaskan bahwa Allah itu hadir, Allah itu menyertai perjalanan hidup umatnya. Memang perjalanan hidup umatnya
itu tidak selalu mulus, tidak selalu lancar, tidak selalu mudah, begitu. Oleh sebab itu umat sesungguhnya selalu membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi jangan minta pertolongan, perlindungan dari yang lain, bangsa lain. Mintalah hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pertanda Immanuel, Allah beserta kita. Ya, tandanya nanti ada seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, juga adik-adik, bagaimana dalam kehidupan saudara? Kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lepas dari pergumulan, tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari masalah-masalah yang mungkin begitu berat, begitu rumit. Pertanyaan saya, saudara kemudian mau mencari pertolongan kepada siapa? Kepada siapa, Bu? Kepada Tuhan saja. Ya, Tuhan saja, ini garis bawahi. Ya, jangan separuh Tuhan, separuh yang lain. Ya, itu percayanya tidak 100%. Ya, percaya kepada Tuhan saja. Artinya kita sungguh memohon pertolongan Tuhan dan yakin Tuhan yang menyertai kita. Immanuel itu, Tuhan beserta kita. Nah, memang Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita, ya, dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita sakit, kita berdoa memohon pertolongan pada Tuhan. Nah, Tuhan bisa memakai seorang dokter untuk memberikan perawatan, memberikan obat kepada kita, ya. Ketika kita mengalami pergumulan, masalah-masalah ekonomi, pekerjaan, Tuhan pun bisa memakai orang-orang tertentu di tangan Tuhan yang bisa menolong kita, mungkin memberikan jalan keluar, solusi, ya, memberikan pekerjaan, atau bahkan menolong sesuatu yang kita butuhkan. Nah, saudara, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Jadi yang penting kita percaya Tuhan yang menyertai kita. Nah, saudara-saudara, yang kedua, pertanda yang dialami oleh Yusuf dalam Perjanjian Baru. Ya, dalam Perjanjian Baru yang kita baca tadi, Injil Matius, itu menceritakan tentang pergumulan Yusuf yang baru bertunangan dengan seorang gadis yang bernama Maria. Yusuf ini mengalami kekalutan di dalam hatinya karena kekasihnya yang baru bertunangan dengan dia itu mengandung. Nah, ini menjadi pergumulan tersendiri. Ya. Bagaimana ini? Belum menikah kok sudah mengandung. Maka saudara-saudara, dikatakan selanjutnya, Yusuf ini orang yang sebenarnya orang yang baik hati, ya, orang yang ingin menceraikan dengan diam-diam supaya enggak ribut-ribut begitu, ya. Sudah supaya enggak malu, lalu ingin menceraikan dengan diam-diam. Yusuf ini seorang yang sungguh tulus hati. Tidak mau mencemarkan nama Maria itu di depan umum, enggak. Nah, saudara-saudara, ketika sedang dalam pergumulan itu, mempertimbangkan bagaimana ini saya akan menceraikan Maria secara diam-diam, bagaimana ini begitu? Yusuf kemudian bermimpi. Malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberikan penjelasan
tentang sebab musababnya Maria itu mengandung. Apa yang dikatakan Maria itu? Di dalam ayat 20 dikatakan begini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, ini penjelasan dari malaikat yang datang kepada Yusuf dalam mimpi, diberitahu. Jadi Maria ini mengandung bukan karena dia berzina dengan laki-laki lain, bukan karena Maria ini tidak setia kepada Yusuf, tunangannya, bukan. Maria mengandung itu karena Roh Kudus, oleh Roh Kudus, Roh Allah. Dengan jelas malaikat itu mengatakan bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Yusuf diberi mandat oleh Tuhan untuk memberi nama anak itu, siapa? Yesus. Yesus itu artinya juru selamat. Ya, seperti kalau dalam perjanjian lama, Yosua itu adalah juru selamat. Nah, Yusuf diberitahu bayi yang ada dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Nanti kalau lahir, kamu harus memberi nama dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, yang akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Dan itu supaya genaplah apa yang dikatakan, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan salah satu nubuat yang disebutkan itu adalah dari Nabi Yesaya yang kita baca tadi, Yesaya pasal 7. Sebab seorang dara, seorang gadis akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan akan dinamakan Yesus, yang artinya adalah juru selamat. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ternyata setelah mendengarkan penjelasan dari malaikat tadi, Yusuf benar-benar mau melakukannya, ya. Apa yang dikatakan oleh malaikat tadi sungguh dituruti oleh Yusuf, ya. Supaya kamu jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan bimbang mengambil Maria menjadi istrimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah sekali ya. Apa yang diceritakan oleh malaikat dituruti oleh Yusuf. Firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Tuhan itu betul-betul dia menurutinya. Dan Yusuf yang dikatakan tadi supaya nanti engkau akan memberikan nama dia kepada dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini pertanda Immanuel, ya. Luar biasa. Yusuf bangun dari tidurnya, kemudian ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf itu sadar akan resiko yang ditanggungnya. Resiko yang ditanggungnya itu sebenarnya berat loh saudara, ya. Kenapa? Karena orang yang lagi bertunangan itu tidak boleh berhubungan suami istri, ya. Tidak boleh. Berarti dia harus tidak berhubungan suami istri sampai Maria melahirkan.
Nah, ini dijalankan oleh Yusuf. Yusuf pun juga tidak peduli nanti kalau ada orang yang berkata-kata menghina Yusuf dan Maria, menghina, mengejek, mengolok-olok, dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dikatakan oleh malaikat tadi, bahwa kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara, Yusuf tidak lagi mau mengandalkan pikirannya sendiri, emosinya sendiri, enggak. Jadi tidak ingin menceraikannya, ya. Jadi dia ingin terus melaksanakannya sampai nanti Maria melahirkan. Yusuf itu seorang yang tulus hati. Dia tidak ingin mencemarkan nama baik Maria. Ya, kasihan nanti kalau Maria sampai diolok-olok banyak orang. Enggak. Jadi Yusuf malah justru melindungi, justru malah mengayomi Maria. Saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, nampaknya Yusuf itu begitu bangga sebagai seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab, gentleman, ya. Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab dia bisa melindungi istrinya. Bertanggung jawab dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau mendengarkan perintah Tuhan, lalu Bapak Ibu menjalankannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mantap, saudara akan bangga, ya. Saya menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Ada satu kebanggaan. Saudara-saudara, kebanggaan seperti ini juga dimiliki oleh Rasul Paulus. Nah, saudara ingat Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus adalah seorang yang dulunya ini pembenci pengikut-pengikut Kristus. Pembenci Kristus. Namun setelah dia ditangkap oleh Kristus, ya ditangkap bukan dihukum, dibinasakan, tidak. Tapi justru ditangkap untuk diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus. Maka Paulus ini dulu namanya Saulus. Ya, Saulus itu artinya besar. Kemudian dia mengganti nama menjadi Paulus. Paulus itu artinya kecil. Dia merasa kecil di hadapan Tuhan. Dia merasa tak berarti di hadapan Tuhan. Tetapi dengan dia kecil itu, dia mau persembahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, itu Paulus, ya. Nah, Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Roma, itu menarik sekali. Paulus mengawali suratnya kepada jemaat di Roma, itu Paulus memberikan salam. Nah, ini perhatikan salamnya bagaimana. Salam kepada jemaat di kota Roma. Dia katakan, dia tulis, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudara menulis surat kepada jemaat di kota Roma, Paulus menyebutkan identitas dirinya, tentu dengan suatu kebanggaan, suatu kerendahan hati, suatu syukur yang besar kepada Tuhan. Dia katakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ya, dia menyebut diri hamba.
yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan, hamba yang dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dulunya tidak layak, saudara-saudara ya, orang pembenci pengikut Kristus ya. Tetapi setelah dia menyerahkan hidupnya, mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, dia itu dipanggil menjadi rasul, menjadi pelayan Tuhan, dan dikuduskan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Memberitakan Injil Allah, kabar baik bagi semua orang. Itulah panggilan Paulus untuk melayani Tuhan. Dan ayat 2 dikatakan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ya, benar kan? Injil Tuhan, kabar baik, kabar keselamatan, sudah ditulis, sudah diberitakan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ya, salah satunya tadi, kabar tentang Immanuel, pertanda tentang Immanuel itu tadi. Ya, nah Paulus bisa melayani Tuhan, Paulus bisa setia kepada Tuhan, itu juga karena Immanuel, karena Tuhan beserta dia. Menarik sekali saudara-saudara, ya. Injil itu menceritakan tentang apa? Tentang anaknya. Ya, anak ini anak Allah ya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ya, kalau secara keturunan secara daging keturunan Daud itu betul. Yusuf dan Maria itu keturunan Daud. Maka Yesus disebut anak Daud, ya, Kristus anak Daud. Itu kalau kita menyanyi pas Natal itu ya, Kristus anak Daud, itu artinya ini, ya. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam tulisannya membuka surat kepada jemaat di Roma. Rupanya Paulus mau memperkenalkan tentang Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang sudah diperanakkan dari keturunan Daud, Tuhan Yesus yang menurut Roh Kudus itu dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, yang dia berkuasa sebagai anak Allah. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, ini artinya dalam sekali, ya, membangun iman, membangun keyakinan seperti itu. Itu semua bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan. Itu bisa terjadi karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada dunia ini, kepada saudara-saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, Immanuel itulah pertanda Allah yang menyertai kita, anak-anaknya. Maka Paulus kemudian juga menuliskan kata-kata seperti ini, dengan perantaraannya, perantaraan Tuhan Yesus Kristus itu tadi, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua orang, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Di Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik, membawa Injil itu tadi, supaya menuntun semua orang untuk percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur saat ini kita sebagai orang-orang yang telah menerima
kabar baik, telah menerima Injil keselamatan itu. Ya, di antara kita ada yang memang dari kecil, dari keluarga Kristen, sudah mengenal Kristus, puji Tuhan. Tapi juga barangkali ada yang sudah remaja atau pemuda baru mengenal Tuhan Yesus, ada, puji Tuhan. Ya, artinya kita ditangkap oleh Kristus untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu. Tetapi juga ada orang yang sudah tua, bahkan lanjut usia, yang kemudian mengenal Tuhan Yesus. Ditangkap oleh Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan yang mengasihi kita itu adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Jadi kalau sudah percaya Tuhan, ya tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, bersandar penuh pada Tuhan, bergantung penuh pada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai kita karena Dia adalah Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menegaskan juga kepada jemaat di kota Roma, tetapi juga kepada kita yang hidup pada zaman ini. Apa yang dikatakan? Dia katakan dalam ayat 6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah ini ya, jemaat di kota Roma dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka yang diselamatkan, termasuk mereka yang ditebus, termasuk mereka yang dipanggil menjadi milik Kristus. Puji Tuhan, ya saudara-saudara, kita mendapat anugerah yang indah, yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita memahami pertanda Immanuel itu, bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Maka mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Ya, adik-adik, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, mungkin ada pergumulan-pergumulan, ada kesulitan. Yakinlah Tuhan menyertai kalian. Ya, belajarlah terus, setia belajar, dan Tuhan memberkati. Ya, para pemuda punya pergumulan, persoalan, pekerjaan, ya, persoalan pasangan hidup, yakinlah Tuhan menyertai saudara. Ya, Tuhan akan menolong, memberi yang terbaik bagi saudara. Bahkan Bapak Ibu, para orang tua dalam mendidik anak-anak, putra-putri, yakinlah Allah Immanuel, Allah beserta kita, yang memberikan hikmat, pertolongan untuk kita mampu mendidik dengan hikmat yang dari Tuhan, membesarkan putra-putri dengan baik. Mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan bagi Bapak Ibu, para lansia, dengan segala pergumulannya, lansia itu pergumulannya apa? Mulai ada sakit penyakit, begitu ya kadang-kadang ya, mulai dari mata kurang jelas, pendengaran, ada pinggang sakit, lutut sakit, kaki sakit, aduh ada banyak. Tapi yakinlah Tuhan tetap menyertai. Allah adalah Allah yang Immanuel. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita punya Allah yang Immanuel, pertanda dari surga yang membawa kepada kita ada sukacita, yang membawa kita ada damai sejahtera dalam hati, yang membawa kepada kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, yaitu pertanda dari surga. Nah, biarlah kita menyambut hari Natal, menyambut tahun baru dengan penuh keyakinan. Tuhan sudah memberikan pertanda dari surga, yaitu Allah beserta kita. Mari kita ucapkan bersama-sama, Immanuel,
Allah beserta kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum doa mungkin akan dibacakan dulu. Ya. Akan dibacakan dulu formulir persiapan perjamuan kudus. Silakan. Pada kebaktian Minggu 25 Desember 2022 dan ibadah Minggu 8 Januari 2023, kita akan merayakan perjamuan Natal, akhir tahun, dan perjamuan kudus awal tahun. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadiratnya seperti murid-muridnya dalam dahulu mengalami kehadiratnya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya, dan memperbarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Jemaat diberi kesempatan bersaat teduh. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Jemaat diberi kesempatan bersaat teduh.
ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus dengan memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama manusia? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Jemaat diberi kesempatan bersaat teduh. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, pertanda surgawi, Immanuel, Allah menyertai kami. Sehingga di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami tetap percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami. Engkau ya Tuhan tetap menguatkan kami, menolong kami, memberi jalan keluar bagi kami. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, untuk kami boleh tetap bersemangat, mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang terus pimpin kami, Allah Immanuel yang menyertai kami, untuk kami terus menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di dalam kehidupan sehari-hari, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Biarlah kami boleh terus menjalankan segala tugas pekerjaan tanggung jawab kami dengan penuh keyakinan Tuhan yang menyertai kami. Ya Tuhan, Bapa di surga, Tuhan berkati juga kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi milik Kristus, orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami, berikanlah kami keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh terus bersemangat untuk melayani Tuhan di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan, kami percayakan kehidupan jemaat-Mu GKI Pulau Mas di tempat ini dalam pimpinan tangan-Mu. Engkau yang terus menyertai dan memberkatinya. Tuhan, kami mau berdoa untuk segala rencana, program-program pelayanan, kiranya Tuhan yang memberkati. Secara khusus kami doakan untuk persiapan perjamuan kudus. Tuhan berkati umat-Mu boleh mempersiapkan diri menyambut undangan Tuhan untuk kami merayakan perjamuan kudus. Dan bersamaan dengan ibadah Natal tanggal 25 Desember, Tuhan memberkati. Tuhan berkati semua anggota jemaat-Mu yang boleh terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati pelayan-Mu, pendeta yang melayani ibadah dalam perjamuan kudus. Bapa yang di surga, Tuhan memberkati rangkaian ibadah dan perayaan Natal dan Tahun Baru. Biarlah kami semua boleh semakin dikuatkan iman percaya kami, semakin sungguh mengasihi Tuhan.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, membutuhkan pertolongan, pemulihan dari Tuhan. Kami terus berdoa bagi Bapak Willem Tumangkeng, bagi Bapak Franz Siahaya, bagi Oma Nelly Tuana Kota, bagi Ibu Popi Kaya, bagi Bapak P. Girsang, bagi Ibu Leodora Uju, bagi Ibu Siti Murni Gultom, bagi Ibu Elsa Siahaya, bagi Ibu S. Siahaan. Juga kami doakan bagi Bapak Tigor D. Manurung, bagi Ibu Koni Hanggoro, bagi adik Andreas Sitorus, bagi Bapak Anggiat Siringo-ringo, bagi Ibu Wasti, bagi Oma Erika Harahap, bagi Oma Caroline Nenobais, bagi Ibu Lydia Kilapong, dan juga bagi saudara-saudara yang mungkin tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati semua proses pengobatannya dan mereka beroleh pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, biarlah dengan ditambahnya usia 1 tahun bagi saudara-saudara kami ini, mereka boleh semakin kuat, teguh di dalam Tuhan, boleh semakin setia kepada Tuhan. Kami doakan saudari Michela Chelsea Hanggoro, bagi Bapak Boy Franz J. Lapian, bagi saudari Gracia Trifosa Natali, bagi saudara Andre Panggabean, bagi adik Sevanya Benaya Manurung. Tuhan, dialah Tuhan yang terus memberkati anak-anak-Mu ini dengan usia yang terus bertambah, sukacita, bahagia dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, terpapar COVID. Tuhan berkati supaya mereka beroleh kekuatan dalam perawatan dan pemulihan dari Tuhan. Juga Tuhan memberkati para tenaga medis, relawan, Polri dan TNI yang terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban gempa di Cianjur. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menguatkan mereka satu persatu. Biarlah melalui uluran tangan kasih dari berbagai pihak, Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami doakan bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati supaya boleh terus hidup di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati semua lapisan masyarakat. Tuhan memberkati para pemimpin kami dan juga seluruh masyarakat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan
sebagaimana yang ditulis dalam kitab 1 Tawari 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus hati. Kita bernyanyi dari NKB 134 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan diberkati
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sambil kita bernyanyi dari ayatnya yang ketiga. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karyamu, karena nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, Allah yang merupakan sumber kehidupan, sumber kasih karunia dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyadari Tuhan, segala sumber kehidupan datangnya daripada-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami memberikan sebagian dari apa yang kami dapat Tuhan, sebagai ungkapan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya berkati persembahan kami ini Tuhan, menjadi berkat, terlebih akan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Berkati persembahan kami ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 240 ayat 1 dan 2, sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh, kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu peduliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik, dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Pulanglah dalam sukacita, karena Allah telah memberikan tanda surgawi bagi umat-Nya. Mari kita nyatakan pula dalam hidup sehari-hari, agar setiap orang di sekitar kita dapat melihat karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.